Hai, selamat datang di Tiger Talk, tempat berbagi dan berdiskusi seputar harimau Sumatera. Saya Rahma, hari ini kita akan ngobrol seputar ASF, African Swine Fever bersama Dr. Huda dari Asli Kewan. Halo dok, selamat siang. Selamat siang Mbak. Sehat dok? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Asli Kewan itu sebenarnya kegiatannya apa aja sih dok? Oke, jadi Asli Kewan itu asosiasi dokter hewan satwa liar, akuatik dan hewan eksotik ya. Itu organisasi di bawah Perhimpunan Besar PDHI ya. PDHI itu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kita organisasi profesi non teritorial, artinya keanggotaannya se-Indonesia itu masuk dalam keahlian itu. Agendanya paling sering adalah penyadartahuan informasi ya, webinar ataupun kegiatan edukasi seminar dan beberapa pengabdian ya. Kemarin kita waktu COVID itu ada Asli Kewan peduli begitu ya, memberikan bantuan APD dan alat-alat kesehatan di saat waktu zamannya masih langka itu. Nah oke dok, sekarang kita langsung aja ya, kita langsung ngobrolin tentang ASF ini. Nah mungkin bisa diceritakan dok sedikit sejarah penyakit ASF ini seperti apa, munculnya sejak kapan dan persebarannya bagaimana dok? Ya, jadi ASF ini penyakit virus ya, penyakit virus. Mungkin kalau kita bisa sama-sama cek informasi open source itu Asfarviridae. Dan ini penyakit yang secara sejarah itu sudah lama ya, 1900-an, dan masuk ke Eropa terjadinya itu di 1950. Nah, menyebar cukup cepat karena penyakit ini sangat menular gitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu masuk tahun 2019 di Sumatera dan sekitarnya. Nah, jadi nyambung banget tuh kalau kita bicara soal ASF dengan kepedulian terhadap FHK nih dengan harimau gitu, karena kita tahu babi itu kan satwa yang dimangsa oleh big tigers gitu. Jadi itu kita khawatirkan karena sudah menyebar di Sumatera gitu. Dan menyebar dari babi yang digunakan sebagai ternak domestik dapat juga menyebar ke babi liar. Itu yang ditakutkan. Karena selain tentunya sebagai sumber pakannya alami hewan Sumatera, tetapi juga babi liar sendiri di Indonesia banyaknya juga yang dilindungi. Gitu. Jadi kita juga bisa memiliki potensi ancaman terhadap paspanuspah babi satwa liar tersebut. Gitu. Iya dok, nah katanya tadi kan penyakit ini sangat menular dan sangat mematikan ya. Nah bagaimana sih tanda-tandanya babi ini terkena penyakit ASF ini dok? Nah oke. Jadi kalau untuk babi domestik karena dia dipelihara kecil ya, terlihat terpantau itu memang gejalanya jelas, demam tinggi, lalu juga ada bintik-bintik kemerahan gitu ya di kulit, sertai juga beberapa gejala respirasi ya, coughing, ada juga gejala muntah dan diare, dan seringnya gejala-gejala yang berhubungan dengan pendarahan hebat di beberapa titik tubuh. Nah ini di hewan babi domestik ya. Kalau di satwa liar mungkin lebih sulit melihatnya. Namun secara umum hewan sakit, hewan tersebut berkurang keaktifannya, dia menyendiri, terpisah dari kelompoknya dan menunjukkan gejala-gejala tadi itu. Saat itulah kalau kita menemukan hal tersebut kita harus bertindak sebagai masyarakat. Meskipun kita tidak harus mengandalkan pemerintah, tapi masyarakat juga bisa bertindak sebenarnya Mbak untuk hal ini. Oh oke. Jadi gejalanya sangat jelas ya? Atau sangat signifikan? Ya, sangat jelas, dan memang yang menjadikan kecurigaan itu karena gejala itu mematikan begitu ya. Jadi setelah muncul gejala dia mematikan. Nah, meskipun memang tadi ya tidak ada sejauh ini dilaporkan kejadian menular pada manusia, jadi dia sejauh ini tidak zoonosis, tetapi dia menular antar babi juga yang lain gitu. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya saat ini. Tuh. Jadi karena persebarannya sangat cepat, sangat mematikan, jadi ini yang sangat dikhawatirkan ya. Betul. Seberapa cepat sih dok penularan ini, dan ketika satu babi itu terjangkit si ASF ini, berapa lama babi ini bisa meninggal gitu? Oh, kalau cepat sekali ya. Saya masih ingat waktu ada seminar pertama kali ASF 2019 itu masih disebutkan
masih di Pulau Bulan gitu ya, masih jauh di sana. Ketika masuk ke daratan Sumatera langsung cepat sekali kematiannya, itu mortalitas dan mobilitas itu tinggi sekali gitu ya. Kalau presentasinya mungkin saya tidak ingat persis ya, tapi sangat cepat, sangat mematikan. Karakteristik penyakit virus itu seperti itu memang. Ya. Nah, setelah kita tahu gejalanya, kemudian apa nih dok yang bisa kita lakukan nih kalau melihat babi itu? Jadi kebetulan di Sumatera kan cukup banyak ya peternakan babi, dan ini juga dikhawatirkan juga bisa menyerang pada babi hutan, dan mungkin juga sudah merembet ke babi hutan gitu. Sehingga teman-teman di lapangan tuh mengatakan bahwa sudah cukup langka babi hutan di habitatnya gitu. Mungkin juga karena hal ini gitu. Betul. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dok? Yang bisa dilakukan sama peternak-peternak babi juga apa nih dok? Ya, ini tentu sangat sulit ya kondisi seperti ini. Artinya ketika menemukan gejala babi sakit dengan gejala-gejala tadi ya Mbak ya, kita sebagai komponen masyarakat melapor secepatnya. Kalau misalnya kita berhubungan dengan ternak domestik, melapor ke dinas peternakan setempat, kesehatan hewan setempat. Kalau memang kejadiannya di lingkungan konservasi, melapor pada balai konservasi alam terdekat. Karena memang ini sangat cepat, dan betul sekali tadi ceritanya Mbak bahwa populasi babi hutan itu cenderung tidak banyak lagi gitu ya. Apakah ini kalau melihat dari timeline-nya dalam 2 tahun terakhir memang besar kemungkinan adalah ASF. Nah, kita juga saat ini cenderung berpikir sudah sedikit kasusnya, sudah nggak ada lagi pelaporannya. Nah, justru tidak, ini adalah invisible threats ya kalau kita bisa bilang, sesuatu hal yang diam-diam tapi akan terus menghantui dan bersifat fatal. Jadi masyarakat melaporkan, dan pemilik ataupun peternak juga aktif berkomunikasi dengan otoritas setempat, karena memang kalau dibilang pengobatan itu tidak memungkinkan, tidak efektif ya, dan pencegahan ini kalau vaksin juga dalam proses pengembangan, jadi belum sempurna. Jadi pemerintah juga sudah melakukan uji vaksin, atau bagaimana nih dok peran pemerintah sekarang yang sedang dilakukan tuh apa gimana gitu dok? Ya, peran pemerintah yang sudah dilakukan tentunya kan komunikasi ya, sosialisasi, public awareness kepada masyarakat, pada aparat pemerintah. Namun menurut saya juga lebih bisa mengencourage ataupun memotivasi supaya obat-obatan ataupun vaksin terutama yang nanti bisa masuk dikembangkan itu kita bisa terima. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, kita tidak menganggap ASF ini sebagai yang sudah selesai gitu. Nah, ini pemerintah baik Kementerian Pertanian sebagai otoritas yang berhubungan dengan penyakit hewan, juga otoritas KLHK ya yang berhubungan dengan kelestarian Plasma Nutfah. Ini keduanya harus bersinergi nih, harus sama-sama melihat ini sebagai threats ataupun ancaman yang sangat serius untuk Plasma Nutfah kita. Jadi kita nggak bicara hanya babi, kita nggak hanya bicara soal satwa liar, tidak bicara hanya soal harimau, tapi keseluruhannya itu bisa terganggu. Termasuk pesan yang sangat penting ya dok, kalau babi terkena ASF ini tidak boleh dikonsumsi, betul nggak dok? Betul sekali. Jadi babi yang sakit lalu misalnya ketika ditemukan, cenderung mungkin kalau babi liar ditemukannya sudah dalam keadaan bangkai ya. Jadi bangkainya lalu ditemukan tanda-tanda pendarahan di kulit gitu ya, kayak tadi saya ceritakan, itu tidak dikonsumsi sama sekali, betul ya. Bukan kepada halnya nanti menular apa tidak, tapi ketika dibawa, kita membawa bibit penyakit pindah ke tempat yang lain. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika ditemukan dikubur segera dan dimusnahkan. Begitu. Jadi penyakit ini dia tidak hilang dicerna oleh tubuh atau gimana dok? Tadi sampai dibilang kalau kita mengkonsumsi babi yang terkena ASF itu kan katanya memindahkan penyakit itu ke tempat yang lain, gimana dok? Iya, maksudnya ketika kita membawa bangkainya gitu ya, ketika kita membawa bahan konsumsinya, semua organ yang ada dalam tubuh babi itu berpotensi sebagai media penyebaran. Nah, itu yang kita khawatirkan, ya, nemu babi di hutan ataupun babi bangkai lalu dibawa,
Nah, ketika dibawa itu, maka kita menyebarkan penyakitnya bersama itu. Jadi segera ketika bertemu hewan babi yang sakit seperti itu dan memang sudah mati, tentunya kalau bangkai itu segera dimusnahkan. Oke. Ada lagi dok pesan yang mau disampaikan nih dok? Ya, sebagai dokter hewan tentu kami sangat berharap kita semua nih bergerak ya untuk menjawab masalah ini. Ini bukan hanya peran pemerintah saja, bukan hanya peran 1-2 penggerak saja, tapi ini peran kolektif gitu. Dan yang tadi Mbak yang saya sampaikan, jangan memandang ini sudah selesai. Ini adalah kita sebutlah invisible threats, ya, ancaman yang tidak terlihat, yang nanti bisa memberikan potensi ancaman berikutnya. Oke, mungkin bisa digambarkan nggak dok? Bisa digambarkan seperti ini nggak dok? Kayak virus corona saat ini ya, kan dulu awal-awal muncul kayaknya udah musnah gitu ya. Terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Itu sama nggak sih dok? Maksudnya untuk menggambarkan lebih jelasnya gitu? Ya, itu yang saya nggak bisa bilang menarik ya karena itu kan penyakit ya. Tapi itu yang kita pelajari dari semua jenis penyakit mikroba ya, mau dia virus, mau dia bakteri, bahwa kemampuan mereka bisa bermutasi. Seperti corona SARS-CoV-2 nih. Kita mesti ingat ya, setelah Lebaran itu Idul Fitri bulan Mei itu kayaknya udah beres. Lalu masuk ke gelombang Delta. Lalu sekarang juga masyarakat sudah mengendorkan prokes nih. Lalu masuklah nanti nauzubillah ada yang lain lagi. Bagaimana dengan ASF? Apakah mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Ini yang kita juga khawatirkan. Saat ini kita menghadapi varian yang ini. Ketika dia masuk ke Indonesia, dia berinteraksi dengan hewan, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan mikroba yang lainnya, bukan tidak mungkin dia mengubah lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi perlu sekali dari awal memetakan ya, melihat seberapa penting dan memecahkan ini bersama gitu. Semua yang berhubungan dengan pengendalian, pencegahan itu sudah harus kita diskusikan di saat ini. Oke. Wah dok, terima kasih banyak ngobrolnya hari ini. Nah, masih banyak pertanyaan nih yang belum terjawab. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di webinar Invisible Threat 2 tanggal 5 November 2021. Info selengkapnya ada di sini. Webinar ini terlaksana atas kerjasama FAO, FHK, dan Asli Kewan. Sampai jumpa!